Terima kasih Alka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tempat ini. Dengan 25% dari penduduk dunia itu adalah Muslim. Artinya ada 2 miliar umat Muslim yang juga menjadi pasar. Karena itu kalau kita berbicara mengenai produk dan ekonomi syariah, tidak heran kalau nilainya mencapai 4 triliun dolar Amerika Serikat. Ini potensi yang sangat luar biasa. Dan kita pantas berbangga hati karena Indonesia bukan hanya sekedar sebagai pasar. Dari 30 perusahaan produk halal global di bawah OIC atau OKI, kita memiliki 4 perusahaan farmasi, pangan, fashion yang berkelas dunia. Kita mengenal yang namanya Bio Farma, kita mengenal yang namanya Indofood, Mayora, dan Paragon. Di awal tahun 2026 ini, ekspor Indonesia untuk produk halal juga cukup menggembirakan. Angkanya mencapai 41,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi tentunya pasar yang 4 triliun adalah potensi yang terus harus kita kembangkan. Karena itulah menjadi penting kita ingin mengetahui seperti apa peta jalan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan bagaimana sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena sekali lagi kita tidak ingin menjadi pasar, kita ingin menjadi pemain utama. Dan inilah sesi mendorong pengembangan industri halal. Ibu Bapak hadirin dan para pemirsa, untuk mengupas strategi industrialisasi halal secara lebih mendalam, telah hadir bersama kita sosok yang memegang kunci dalam penguatan ekosistem industri nasional. Mari kita sambut Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Saya di sini atau sini? Boleh. Mau di sini, mau di sana? Di sini. Oke. Atau gimana? Terserah. Oke. Masa biasa Sini? Enggak, sini oke. Oke. Pak Menteri, terima kasih atas waktunya. Dan ini forum yang mengambil tema Accelerating Growth and Prosperity, Path to Global Impact. Dan intinya kita ingin mendorong pertumbuhan dan kemakmuran, dan bagaimana kita menggunakan momentum negara muslim terbesar di dunia dan menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah. Saya ingin memulai Pak Menteri. Setahu saya Kementerian Perindustrian sudah menetapkan roadmap 2029, bahkan kemudian nanti akan melangkah sampai 2045. Bisa dijelaskan lebih detail seperti apa kemudian kondisi kita sekarang dan roadmap untuk kita ke depan, Pak Menteri. Baik, terima kasih banyak kakak saya, mentor saya, Mas Tommy, Pak Duta Besar, Pemret Metro yang juga saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pemirsa
Metro TV. Pertama-tama tentu saya harus menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Dan ini apresiasi dan terima kasih yang bukan biasa-biasa saja. Karena memang bagi kami di Kementerian Perindustrian, ekonomi syariah dalam konteks Kementerian Perindustrian adalah peningkatan dan pengembangan industri halal. Itu menjadi bagian yang salah satu bagian terpenting, salah satu program prioritas ya, yang ada di Kemenperin di luar program-program prioritas lain. Jadi ini program yang sangat-sangat prioritas dan bahkan saking prioritasnya Mas Tommy bahwa saya ditugaskan sebagai udah pakai mic. Jadi karena kami menganggap ekonomi syariah dalam konteks kami pengembangan industri halal sangat penting, maka ketika saya pribadi masuk ke Kemenperin tahun 2019, pada tahun 2021 saya membentuk satu unit kerja di Kemenperin yang disebut dengan Pusat Pengembangan Industri Halal. Ini sebuah nomenklatur baru, sebuah satuan kerja baru, di mana dikomandani oleh seorang eselon 2. Kalau boleh eselon 1 lebih bagus, tapi peraturan PAN-RB ada keterbatasan berkaitan dengan eselon 1 yang ada di kementerian dan lembaga. Berkaitan dengan ekonomi syariah dan berkaitan lebih detail lagi industri halal, kami tidak melihat ini, mohon maaf, sebagai upaya kita berkaitan dengan surga dan neraka, bukan. Bukan. Saya harus mengatakan secara tegas. Tapi ini adalah upaya kita untuk menang perang dagang. Produk-produk halal sudah menjadi komoditas yang didagangkan, sehingga oleh sebab itu Indonesia harus siap seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tommy, bahwa potensi market global belum bicara lokal, ini semakin lama semakin tinggi, ya semakin lama semakin naik dan berkembang. Dan oleh sebab itu sekali lagi apresiasi kami sampaikan kepada Metro dan kali ini bekerjasama dengan Indef. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mas Tommy tadi, izinkan saya untuk memulainya dengan kenapa industri halal. Kenapa industri halal? Urgensinya seperti apa? Urgensinya adalah, ini kedengarannya klasik, tapi memang faktanya seperti itu. Kedengarannya klise, tapi memang faktanya seperti itu. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Itu merepresentasikan market yang begitu besar. Dan di Indonesia, urgensi yang kedua, ya kenapa kita betul-betul harus mempersiapkan diri, yaitu adanya Undang-Undang 33 nomor 2014 yang memang mewajibkan seluruh produk-produk yang beredar di wilayah NKRI itu bisa mendapatkan sertifikat halal. Urgensi yang lainnya yaitu kalau kita lihat halal value chain, lumayan di Indonesia pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 itu ada pertumbuhan atau growth-nya hampir atau di atas 4%. Di atas 4%. Jadi hanya sedikit dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dan itu saya kira dengan kebijakan yang tepat akan bisa kita kejar, ya paling tidak disamakan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian juga urgensi yang selanjutnya kesadaran dari masyarakat global, ya untuk atau terhadap gaya hidup yang sehat. Ya, karena produk-produk halal itu artinya dia sudah mulai sadar ya bahwa dia harus hidup sehat dengan menggunakan produk-produk halal. Belum lagi kalau dalam konteks proses produksi kita perlu, ini urgensinya, kita perlu untuk menguatkan rantai pasok di dalam negeri atau divisi
yang juga nanti akan mempengaruhi kekuatan kita dalam global value chain sebagai kebijakan pemerintah secara umum terhadap pengembangan industri pengolahan. Setelah itu, saya juga ingin menyampaikan tantangan dari pengembangan industri halal nasional. Kita sudah petakan ada sekitar 6 tantangan secara umum, yaitu ketersediaan bahan baku halal yang belum memadai. Misalnya kalau kita bicara soal gelatin, enzim, flavor, yaitu masih didominasi oleh barang-barang impor sebagai bahan baku. Nah ini yang akan kita terus-menerus kejar dan menjadikan fokus dalam penguatan struktur manufaktur kita, termasuk atau berkaitan dengan dukungan penguatan struktur industri halal kita, dan juga substitusi impor. Karena importnya masih besar terhadap gelatin, enzim, dan flavor, ini juga akan kita prioritaskan. Kemudian juga proses sertifikasi halal yang rumit, lama, dan mahal di Indonesia. Nanti saya akan sampai kepada pentingnya kita bisa mengadres challenge ini, karena kalau kita bandingkan sebuah produk yang sama yang dihasilkan di Indonesia dan produk yang sama yang dihasilkan sebut saja negara lain, saya sebut saja misalnya negara Cina, produknya sama, tetapi mereka mendapatkan sertifikat halal di negara mereka jauh lebih mudah. Sementara lebih mudah dan lebih murah. Lebih mudah dan lebih murah. Sementara di Indonesia komponen yang harus didapatkan, faktor-faktor yang harus didapatkan untuk sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat halal begitu panjang, dan begitu banyak. Di negara lain relatif jauh lebih sederhana. Pak Menteri tadi bicara mengenai tantangan, tapi kalau kita bicara kekuatan, di bidang yang mana dari industri kita halal ini yang kita menjadi unggulan, Pak Menteri? Oke, jadi kita bicara soal peta jalan, tadi menjawab pertanyaannya Mas Tommy. Nah, peta jalan industri halal itu sudah kita terbitkan dalam Permenperin 40 tahun 2025, ini tentang pengembangan industri halal nasional. Nah, di dalam Permenperin 40 tahun 2025 ini, kita sudah menetapkan 5 subsektor utama yang akan kita fokuskan, yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah industri makanan dan minuman, yang kedua industri tekstil dan pakaian jadi, yang ketiga industri kulit, barang dari kulit, dan juga alas kaki, yang keempat industri kimia, farmasi, obat tradisional, termasuk kosmetik, alat kesehatan, dan juga perbekalan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, yang kelima yang menjadi fokus kita adalah industri perlengkapannya itu sendiri, seperti peralatan rumah tangga, industri kemasan makanan dan minuman, kemudian industri yang berbahan dasar yang terbuat dari keramik, karet, plastik, kertas, logam, dan kaca. Jadi 5 sektor atau subsektor dari manufaktur yang kita fokuskan, kita arahkan menjadi kekuatan industri halal di Indonesia. Pak Menteri, tadi Pak Menteri juga menyampaikan mengenai langkah sejak awal Pak Menteri lakukan membentuk pusat industri halal, Pak. Setahu saya di awal Pak Menteri menetapkan 3 daerah, yaitu Riau di Bintan, kemudian Sidoarjo, dan kemudian Serang. Sekarang ada berapa Pak pusat industri halal yang sudah dikembangkan, Pak? Jadi sebetulnya dalam kami mengembangkan industri halal, kita atau kami Kemenperin punya 3 pilar utama. Yang pertama adalah penguatan struktur
industri halal ya dari hulu sampai hilir, ya ini kita bisa jelaskan bahwa Indonesia seharusnya harus optimis dalam pengembangan struktur industri halal baik dari hulu sampai hilir. Kalau kita lihat dari data BPS ya yang baru saja dirilis, di mana BPS menyatakan bahwa kinerja industri pengolahan nasional pada tahun 2025 ini growth-nya 5,30% dan ini di atas growth ekonomi, jadi growth manufaktur itu 5,30, growth ekonomi 5,11% dan ini pertama kali lagi terjadi dalam 14 tahun di mana growth manufaktur di atas growth ekonomi. Dan kalau kita lihat juga kontribusi manufaktur terhadap GDP nasional dari tahun ke tahun ini naik ya dari 2023 18,67, kemudian 2024 18,98 dan tahun lalu 19,07 dan di sektor manufaktur juga menyerap sekitar hampir 14% dari tenaga kerja nasional. Ini modalitas kita dalam salah satu pilar pengembangan industri halal yaitu struktur industri halal dari hulu ke hilir. Kemudian yang kedua, pilar kita adalah penguatan ekosistem melalui kawasan industri halal. Sekarang di Indonesia itu sudah ada empat kawasan industri halal yang tadi disampaikan oleh Mas Tommy, itu salah satu dari kawasan industri halal yang memang sudah kami tetapkan sebagai kawasan industri halal. Dan kita juga bagian dari penguatan ekosistem, selain pembentukan kawasan-kawasan industri halal, juga kita memiliki lembaga pemeriksa halal, ini in-house-nya dari Kemenperin. Juga kami memiliki laboratorium pengujian dari produk halal. Dan juga yang tadi saya sampaikan sejak tahun 2021, kami sudah membentuk apa yang disebut dengan pusat industri halal sebagai bagian dari Kemenperin dalam menyiapkan policy-policy untuk mengembangkan industri halal. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah peningkatan ekspor dari produk-produk halal itu sendiri. Kalau di awal tadi saya sampaikan Pak, angka ekspornya itu cukup signifikan juga Pak. Dalam target ke depan itu berapa angka yang ingin kita bisa raih dari market industri halal global ini Pak? Dari datanya konsumsi rumah tangga tahun lalu alhamdulillah naik ya di atas 5% kembali berdasarkan data BPS. Konsumsi rumah tangga 12.834 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar, merupakan sebuah potensi. Oleh sebab itu 12.834 triliun rupiah, Mas Tommy, ini bagi kami di Kemenperin artinya angka yang harus kita lindungi. Angka yang harus kita arahkan sepenuhnya menjadi target market dari produk-produk industri dalam negeri, termasuk produk-produk halal. Kemudian juga belanja penduduk muslim, itu dunia itu 11.182 triliun ya, ini di Indonesia ya belanja penduduk muslim. Jadi kalau ditanya target Kemenperin seperti apa untuk mengembangkan industri halal ya kita inginnya memang semuanya bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh industri dalam negeri. Nggak gampang, nggak mudah untuk mencapai itu, ya seperti yang tadi saya sampaikan tantangan di atas. Ada bahan baku yang masih ketergantungan dengan impor, kemudian bahan penolong yang juga masih ketergantungan dengan impor, belum juga barang-barang hilir yang memang kita masih belum sanggup, belum mampu untuk melindungi. Ya, salah satu akibatnya yang tadi kami sampaikan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal di negara lain itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan sertifikat halal di Indonesia.
Dan kalau kita lihat, Mas Tommy, berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report atau SGIER, ini data 2024-2025, Indonesia ini masuk atau saya nggak mengatakan sudah ya, Indonesia masih berada pada posisi ketiga, bukan sudah berada pada posisi ketiga, ya, sebagai negara yang memiliki ekosistem yang siap, ya, ekosistem ekonomi syariah. Ya, komponen penilaiannya itu ada financial, ada regulasi halal, ada kesadaran masyarakat, ada sosialisasi, ada sosial, ada inovasi. Indonesia masih menduduki posisi ketiga di bawah Malaysia, Arab Saudi. Kita sudah di atas UAE dan juga Bahrain. Hanya saja catatan yang menggembirakan dari data SGIER ini, kalau kita lihat pertumbuhan ekosistem halal di Malaysia yang sekarang nomor 1 itu turun drastis, negatif 28,1 poin. Ya, sedangkan di Indonesia pertumbuhannya 19,8 poin, dan ini pertumbuhan tertinggi yang dicatat oleh negara-negara yang memproduksi produk-produk halal. Jadi kalau tren ini bisa terus-menerus kita jaga, ya, saya berkeyakinan, Mas Tommy, bahwa tidak akan lama lagi bahwa kita bisa menyusul negara lain, ya, menjadi sebuah negara yang memiliki kesiapan ekosistem industri halal yang paling tinggi. Pak Menteri tadi beberapa kali menyampaikan persoalan sertifikasi halal yang seringkali memperlemah daya saing kita, Pak. Bagaimana upaya yang kita, Pak Menteri, lakukan untuk membuat teman-teman industri ini bisa lebih mudah dan kemudian mereka bisa lebih kompetitif dibandingkan tadi Pak Menteri menyampaikan di negara lain itu lebih mudah dan lebih murah? Sebagai contoh, ya, elaborasi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi dan juga menjadi bagian dari pernyataan dan pertanyaan Mas Tommy, kenapa di negara lain lebih mudah? Ya. Misalnya di Indonesia membutuhkan 20 komponen untuk mendapatkan sertifikat halal, mungkin di negara sana, sebetulnya di Cina hanya 4 komponen. Ada beberapa komponen yang memang tidak diperlukan di negara sana untuk mendapatkan sertifikat. Ya, jadi pasti lebih murah, pasti lebih cepat. Nah, kami terus terang, kami di Kemenperin sudah atau terus-menerus melakukan komunikasi yang sangat intensif dengan BPJPH, ya, dengan Pak Haikal, dan bahkan beberapa bulan yang lalu kami sudah menandatangani MOU, ya, karena ada concern dari kami di Kemenperin. Kalau kita bicara berkaitan mengenai MRE misalnya, ya, kita tanda tangan MRE dengan sebuah negara tertentu yang tadi saya sampaikan untuk mendapatkan sertifikat halal itu jauh lebih mudah daripada perusahaan-perusahaan dalam negeri kita untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi MRE ini bagi kami di Kemenperin ini tidak semata-mata kemudian menjadi pintu masuk barang-barang kita ke negara yang bersangkutan. Tapi kami khawatir karena mudahnya mereka mendapatkan sertifikat, maka justru sebaliknya negara kita yang akan dijadikan market, dibanjiri oleh market-market yang diproduksi oleh negara-negara tersebut. Karena apa? Karena untuk memperoleh sertifikat halalnya itu jauh lebih mudah, bahkan sangat mudah. Kita harus Indonesia, dan ini juga saya sudah komunikasikan dengan Pak Haikal, kita harus mengintroduce kalau bisa standar yang sama. Kalau di Indonesia logistiknya harus halal, ya di negara lain juga harus halal. Apple to apple. Sekarang tidak apple to apple, Mas Tommy. Tidak apple to apple. Jadi fairness bagi
industri dalam negeri kita untuk mendapatkan sertifikat halal dibandingkan di negara-negara lain itu nggak ada fairness-nya. Ya. Atau memang dibuat regulasi sedemikian rupa bahwa negara-negara lain yang ingin membawa produk-produknya ke Indonesia atas nama produk halal, dia harus sesuai dengan standar halal yang memang diberlakukan di Indonesia. Ya. Atau seperti itu. Ya. Jadi Pak, apple to apple. tadi dalam diskusi dengan Kepala LPS, Pak Anggito Abimanyu, juga disampaikan ide mungkin perlunya kita untuk menggalang soal sertifikasi halal ini dengan negara-negara ASEAN. Pandangan Bapak bagaimana, Pak? Saya kira itu permulaan yang baik. Kalau bisa dilakukan, it would be a good start. Ya, kita mulai dari satu kawasan, Brotherhood ASEAN. Ya, kita atur standarnya sama. Ketika perusahaan disebut saya Malaysia, Thailand, Vietnam, dia memiliki atau mendapatkan sertifikat halal, prosesnya harus sama dengan ketika perusahaan-perusahaan yang di Filipina atau di Indonesia ketika mendapatkan sertifikat halal. Jadi apple to apple, fairness untuk industrinya sendiri. Jadi saya kira it's a good start, Pak. Ya. Pak Menteri, satu yang menarik, pengalaman saya di Singapura, Pak Menteri. Singapura itu negara kecil dan bukan negara yang mayoritas beragama Islam, Pak. Tetapi mereka begitu pandai untuk mengemas sebuah event yang berkaitan dengan halal, produk halal, Pak. Misalnya menjelang Lebaran atau puasa seperti sekarang, Pak. Mereka itu 1 bulan, Pak, atau ada satu tempat di Gelang Serai itu, Pak. Itu namanya Festival Ramadan, Pak. Kita Indonesia negaranya Muslim, kita tidak cukup memberikan ruang yang besar kepada para produsen kita untuk memperkenalkan produk, dan akibatnya banyak juga konsumen kita tidak mengenal produk-produk kita. Apakah Pak Menteri juga mempunyai pandangan yang sama, perlunya ke depan untuk memperkuat ekosistem yang Pak Menteri tadi sampaikan, untuk mendorong pengenalan produk-produk Indonesia kepada masyarakat. Ada dibuat event-event, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran nanti, Pak, yang kemudian di sanalah kesempatan untuk UMKM kita juga untuk memperkenalkan produk mereka, Pak. Sangat setuju, Mas Tommy. Salah satu yang terpenting dari ekosistem yang harus dimiliki, yang harus direalisasikan dalam pengembangan industri halal, yaitu bagaimana kita mendapatkan akses pasar. Cara atau strategi yang tepat untuk mendapatkan akses pasar tidak lain adalah kita harus giat untuk melakukan promosi. Sosialisasi produk-produk halal yang sudah kita miliki, dan ini tentu sudah ada di dalam program Kemenperin melalui Pusat Industri Halal. Kita juga sudah ditawarkan ya untuk menjadi country partner, dan kita sekarang sudah menjadi salah satu event besar dunia di dalam mempromosikan produk halal. Jadi rupanya di dunia itu ada satu series of event yang isinya adalah pameran-pameran besar, dan Indonesia sudah masuk ke dalam salah satu mata rantai series tersebut. Dan itu kita sudah bisa peroleh dalam 2 tahun terakhir. Ini sebuah kegiatan yang disebut dengan pameran Halalindo. Ini sudah dua tahun berturut-turut kami fasilitasi ya, dari tahun 2024 dan tahun lalu, dan animonya luar biasa besar, baik itu produsen yang ingin menampilkan atau memamerkan produk-produknya dalam Halalindo, ya, dan karena memang juga tempatnya terbatas, sehingga memang kurasinya harus agak ketat, ya. Tapi juga
pengunjungnya Mas Tommy luar biasa besar. Di tahun lalu itu, tahun 2025 Halalindo, pengunjungnya tercatat, padahal cuma 2 hari loh, 2 atau 3 hari ya kalau nggak salah. Pengunjungnya tercatat 30.000 orang. 30.000 orang. Dan tahun 2025 kemarin ketika kami menyelenggarakan Halalindo, itu potensi komitmen investasinya ya, itu sebesar 7,2 triliun. Dan kalau menurut datanya, kalau kita bicara soal investasi, Indonesia itu negara yang attract investasi terbesar untuk investasi industri halal. Ada datanya, ya 1,6 billion dolar Amerika kalau nggak salah, tapi Indonesia terbesar. Nah kembali kepada konteks pemasaran, itu yang memang menjadi kunci bagaimana kita bisa memperkenalkan produk-produk halal yang sudah dihasilkan oleh anak-anak bangsa kepada dunia melalui promosi-promosi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pak Menteri, kalau kemudian Pak Menteri melihat industri dalam negeri untuk produk-produk halal, Pak, sekarang ini Pak Menteri levelnya puas atau kurang puas, Pak? Mengenai perkembangan industrinya sendiri, Pak. Pelaku-pelakunya ini dari cukup semua pertanyaan tidak, Mas Pak? Tommy yang paling susah ini nih. Karena kalau saya jawab puas juga salah, saya jawab nggak puas juga salah. Saya bisa katakan masih banyak sekali ruang terbuka untuk kita bisa memanfaatkan pasar dari produk-produk halal dunia. Masih banyak sekali ruang. Ya. Ekosistem yang tadi saya sampaikan, kita nomor 3. Senang nggak kita nomor 3? Ya. Saya pribadi sih enggak. Ya. Dengan segala rasa hormat saya dengan teman-teman dari negara tetangga, ya, mereka hanya punya market yang sedemikian rupa, tapi mereka bisa nomor 1. Ya, walaupun it's declining. Ya, dari tahun ke tahun dia ekosistemnya terus declining sampai minus 20% tadi kan yang saya sampaikan tadi. Kepuasan relatif, tapi puas ada karena secara sistematis, secara terstruktur di Kemenperin baru mulai memfokuskan program industri halal itu tahun 2021 ketika kita membentuk pusat industri halal. Itu ada kepuasan, kita lihat progresnya seperti apa sampai hari ini, tetapi pekerjaan rumah dan potensi pasarnya masih jauh. Kalau kita lihat, mungkin ini datanya juga Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami, eksportir produk-produk halal, nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Brazil, nomor 4 Rusia. Kita nomor 9. Puas atau enggak puas? Ya enggak lah Mas Tommy. Nomor 9. Kita nomor 9 ya. Kita nomor 9. Padahal kalau kita bedah lagi, struktur industri dari masing-masing negara yang saya sampaikan tadi, Rusia, Brasil, India, Cina, struktur industri secara umum, bukan industri halal ya, struktur industri secara umum, ya, kita di atas Rusia dan di atas Brasil. Struktur industri secara umum. MVA, Manufacturing Value Added, di Indonesia dibandingkan dengan Rusia dan Brasil, saya nggak bicara soal halal ya, itu jauh di atas Rusia dan jauh di atas Brasil. Jadi artinya apa? Seharusnya Indonesia bisa lebih mudah untuk mengejar ini. Sehingga kalau kita lihat dari angka-angka ini, ya pasti tidak puas Mas Tommy. Kalau melihat seperti itu Pak, potensinya besar, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada para pelaku dunia usaha Indonesia Pak, untuk mereka menggunakan opportunity ini untuk mendorong kembali. Ini adalah kesempatan luar biasa. Karena kebetulan sini juga banyak anak-anak muda nih Pak Menteri. Mungkin bisa ikut mendorong mereka untuk menjadi para entrepreneur dan industriawan produk-produk halal. Jangan ragu-ragu
untuk menjadi entrepreneur, apalagi kalau memang punya kemampuan untuk jadi industrialis, ya, yang berbasis produk-produk halal. Karena yakin dengan tren yang tadi saya sampaikan di awal, demand dari industri halal bukan hanya di Indonesia, tapi global tidak akan turun. Ya, pola hidup yang tadi saya sampaikan dari masyarakat dunia yang semakin lama menuju kepada pola hidup yang lebih sehat, itu basisnya industri halal. Pasti basisnya industri halal. Kedua, market yang begitu besar, kita masih belum bisa mengisinya. Ya, masih belum bisa mengisinya. Ya, sehingga kalau semakin banyak tumbuh entrepreneur, industrialis yang berbasis produk-produk halal, itu akan semakin baik untuk anak-anak muda, adik-adik yang mungkin mau mulai startup, ya, produk-produk berbasis halal, ya, itu bisa datang ke kantor kami. Ya. Kami punya 2 program yang dikomandani oleh Pusat Industri Halal, juga bisa disinkronkan dengan program yang ada di industri kecil, ya, di industri kecil. Nah, silakan datang ke kantor kami punya program, kami bisa kawinkan program industri kecil yang ada di Kemenperin dan juga program industri halal yang juga ada di Kemenperin. Pak Menteri, ada satu lagi Pak yang saya tertarik dan ingin penjelasan Pak Menteri. Kementerian Perindustrian itu punya Indonesia Halal Industry Award, Pak. Apa itu, Pak? Oleh sebab itu, salah satu alasan kenapa di awal tadi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Metro, karena Metro yang saya juga dengar hari ini bekerja sama dengan Indef, setelah acara saya ini akan segera memberikan Halal Award. Ya. Itu bagus sekali, Mas Tommy. Ya. Halal Award itu dia juga menumbuhkan semangat, ya, bagi industri-industri besar, menumbuhkan semangat bagi para startup. Ya. Selain itu juga bisa dijadikan ajang, ya, event-event award itu untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Untuk sekarang mungkin diperkenalkan di dalam negeri, ya, di dalam negeri. Tapi kalau halal reward, IHIA, industri halal, IHIA namanya IHIA, industri halal reward itu, award yang ada di Kemenperin itu, pemenang-pemenangnya, ya, itu otomatis kami kirim untuk ditampilkan di event-event internasional melalui biaya kami. Ya, melalui biaya kami, pemenang-pemenangnya. Pak Menteri, saya pernah punya event, Pak, ketika menjadi duta besar, Pak, di Takashimaya, Pak. Dan kemudian kami berikan tempat kepada para pelaku Indonesia, Pak. Seperti Paragon Group. Dan kemudian juga Button Scarf, Pak. Fashion mode, Pak. Dan memang kita ketahui, Pak, untuk industri makanan minuman kita nomor peringkat kedua di dunia, Pak. Fashion dan mode kosmetik kita nomor 3 di dunia, Pak. Jadi yang tadi sampaikan Pak Menteri, kita ini punya kemampuan yang luar biasa dan sebetulnya harusnya memberikan semangat pada yang lain bahwa UMKM seperti Paragon juga bisa menjadi pemain global dan bahkan mereka punya office di Singapura, Pak. Bagaimana Pak Menteri? Sangat sederhana respon saya, kita membutuhkan paragon-paragon yang lain. Dan Kemenperin, ya, melalui Pusat Industri Halal akan terus-menerus mencari atau melihat peluang agar bisa kita menciptakan paragon yang lain. Ya, kita memiliki banyak program, ya, untuk itu. Bukannya paragon startup juga diperlukan, ya, untuk mengisi
untuk mengisi struktur dari industri halal yang ada di Indonesia. Jadi intinya dari jawaban dari pertanyaannya Mas Tommy, Indonesia butuh paragon-paragon yang lain. Dan potensi itu ada ya Pak? Sangat ada, sangat besar. Kita Indonesia makanan halal, ya makanan halal, bayangin aja. Kita nomor 4 makanan halal. Padahal kita harus memberi makanan, feed 270-an juta orang, tapi itu kan nomor 4. Artinya masih banyak produk-produk halal dari luar negeri ya, yang masuk ke Indonesia. Walaupun pertanyaannya sertifikat halalnya sama nggak? Bisa dibandingkan apple to apple nggak dengan sertifikat halal yang kita terbitkan. Jadi makanan halal itu kita nomor 4. Kita hanya nomor 1 di modest fashion. Ya, hanya nomor 1 di modest fashion. Banyak sekali yang bisa kita raih. Angka-angka ini justru harus membuat kita lebih optimis. Bukan pesimis, karena artinya ini market opportunity yang ada. Mungkin sebagai penutup Pak Menteri, bagaimana kita melihat 5 tahun ke depan industri kita khususnya untuk produk halal Pak? Saya berharap kalau kita lihat dari pertumbuhannya tahun 2025 itu kan 4%. Masih di bawah pertumbuhan ekonomi, ya, jauh di bawah pertumbuhan manufaktur. Ya. Saya berharap dan kita pasti akan menyiapkan berbagai macam regulasi, program agar pertumbuhan subsektor industri halal di dalam ekosistem manufaktur itu bisa mendekati pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau tahun ini atau 5 tahun lagi kita bisa mendekati pertumbuhannya 5%, ya, produk-produk halal nasional, bisa dibayangkan kalau kita terjemahkan itu menjadi angka. Luar biasa besarnya. Angka ekonominya, angka penyerapan tenaga kerjanya, dan lain-lain sebagainya. Pak, pemerintah juga Presiden Prabowo Subianto kan menekankan soal hilirisasi Pak. Apakah juga itu mencakup di industri produk halal Pak? Bisa dong, sangat bisa, karena seperti yang tadi kita bahas, ya, kalau kita salah satu contoh misalnya subsektor farmasi, obat-obatan, Kemenperin ini juga, ini sebetulnya program udah tiga tahun yang lalu ya. Kita punya program yang disebut dengan OMAI, Obat Modern Asli Indonesia. OMAI ini adalah obat yang bahan bakunya berbasis kekayaan alam, herbal. Artinya itu hilirisasi, Mas Tommy. Artinya itu hilirisasi. Artinya. Itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih Pak Agus Gumiwang Kartasasmita atas paparan yang sangat komprehensif, dan saya kira kita bisa mendapatkan gambaran yang besar bahwa industri manufacturing termasuk industri produk halal ini adalah salah satu andalan yang harapannya adalah bisa tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional. Begitu ya Pak. Dan semoga diskusi dan langkah-langkah yang kita lakukan bersama itu akan bisa mengantarkan Indonesia betul-betul menjadi produsen halal global yang berdaya saing tinggi. Terima kasih Pak Menteri, berikan tepuk tangan untuk Pak Menteri Agus Kartasasmita. Untuk selanjutnya saya kembalikan acara kepada Alka. Silakan Alka. Mas Tommy dan juga Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita atas diskusi strategis dan juga mencerahkan. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Mas Tommy dan juga Pak Menteri untuk berada di atas panggung, karena sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran Pak Menteri dan kontribusi pemikiran beliau, khususnya di forum ini, kami akan memberikan plakat dari Metro TV. Mas Tommy boleh berkenan untuk memberikan plakat dari Metro TV, silakan. Boleh? Benar? Tiga, dua, satu, sudah Pak? Baik.
Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri atas kehadiran di Syariah Economic Forum 2026. Baik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk, Mas Tommy dan juga Bapak Menteri. Dan hadirin yang kami hormati dan pemirsa, demikian rangkaian sesi talk show ketiga atau keempat di Metro Syariah Economic Forum 2026 dengan tema mendorong pengembangan industri halal. Semoga kita berharap dari diskusi ini bisa ditemukan langkah konkret untuk menuju industri halal yang lebih kuat, tentunya lebih terintegrasi dan juga berdaya saing. Dan sebagai informasi hadirin bahwa Metro TV Syariah Economic Forum 2026 adalah wujud kolaborasi antara Metro TV dan Indef. Ini adalah sebuah sinergi antara media sebagai penyampai informasi dan juga lembaga riset sebagai penyedia analisis dan rekomendasi kebijakan. Dan tentu saja kolaborasi ini kami harapkan bisa menjadi bagian dari upaya besar untuk terus mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah secara global. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kedatangan Bapak Menteri Agus Gumiwang di Metro TV Syariah Economic Forum 2026. Semoga paparan beliau tadi bersama dengan Mas Tommy memberikan perspektif tersendiri tentunya untuk kemajuan ekonomi syariah yang ada di tanah air. Bisa. Tapi yang ngasih ini nggak di-update ya?
Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati saudara pemirsa Metro TV, dalam rangkaian Metro TV Syariah Ekonomi Forum 2026 ini kita tidak hanya berbicara tentang gagasan namun juga kebijakan.
didukung oleh tokoh yang secara konsisten selalu menghadirkan inovasi untuk memperluas dampak dan juga menguatkan ekosistem syariah dari hulu hingga ke hilir yang ada di tanah air. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah saatnya kita memberikan apresiasi atas dedikasi, komitmen dan juga kontribusi nyata dalam memajukan ekonomi syariah nasional. Dan inilah hadirin, Syariah Economy Forum Penggerak Ekonomi Syariah. Dan hadirin, penghargaan pertama adalah kategori Syariah Finance. Syariah Finance ini diberikan kepada institusi tentu saja yang berperan aktif dalam memperluas akses keuangan syariah sekaligus mendorong keuangan dan mendorong inovasi produk yang kompetitif dan menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat luas. Dan penghargaan Syariah Financial Ecosystem Leader kali ini diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Untuk menerima penghargaan akan diwakilkan kali ini oleh Dias Hartadi selaku Senior Vice President Strategic Planning and Performance Management PT Bank Syariah Indonesia Persero. Kami mohon untuk bisa ke atas panggung. Dan PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk tentu memegang peran strategis sebagai fasilitator utama dalam ekosistem ekonomi syariah di tanah air dengan inovasi teknologi, pengembangan supra aplikasi Beyond by BSI, dan juga layanan BWise QRIS serta berbagai e-channel lainnya. PT Bank Syariah Indonesia memperluas akses layanan keuangan syariah yang modern dan eksklusif. Dan kami mohon kesediaannya kepada